Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam budidaya ikan cupang yaitu masalah penyakit ikan. Ikan cupang yang terserang penyakit dapat disebabkan oleh agen infeksius seperti parasit, jamur, bakteri, dan virus, serta faktor non-infeksius seperti faktor lingkungan, pakan, dan genetik. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu dapat mengakibatkan kerugian pada kegiatan budidaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya dengan menerapkan rekayasa pencegahan penyakit ikan dengan mengaplikasikan larutan daun ketapang pada media budidayanya. Hal ini dikarenakan daun ketapang memiliki berbagai manfaat seperti zat antimikroba, bahkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan cupang. Tahapan pembuatan larutan daun ketapang adalah sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu ikan cupang yang dipelihara di dalam akuarium, daun ketapang kering, saringan, gelas takar, dan blender. Daun ketapang kering dibersihkan menggunakan air mengalir hingga tidak ada kotoran yang menempel pada daunnya. Kemudian, daun ketapang dikeringkan di bawah sinar matahari selama 8-12 jam. Setelah dikeringkan, daun ketapang dipisahkan dari batang daunnya. Selanjutnya, daun ketapang kering di blender hingga halus. Serbuk daun ketapang dimasukkan ke dalam wadah, lalu direbus hingga berwarna kecoklatan. Setelah itu, rebusan daun ketapang disaring, kemudian diangin-anginkan pada suhu ruang. Larutan daun ketapang yang sudah dingin diaplikasikan ke dalam media budidaya ikan cupang. Dosis larutan daun ketapang yang digunakan disesuaikan dengan volume air di dalam wadah. Selanjutnya adalah rekayasa pangan yang akan dijelaskan oleh saya, Vita Oktaviani. Ikan cupang yang dipelihara sebagai ikan hias sering mengalami perubahan warna menjadi kurang cerah. Hal ini dikarenakan kekurangan pigmen warna pada pakan. Untuk melakukan pendekatan warna pada ikan cupang, dapat dilakukan dengan cara memberikan pakan yang mengandung pigmen warna maupun beta-karoten. Ada berbagai cara dalam meningkatkan kualitas warna, yaitu dengan penambahan pigmen melalui pakan. Penambahan ekstrak dan klor pada pakan dapat meningkatkan kecerahan warna ikan cupang. Tingkat kecemerlangan warna atau terjadinya perubahan warna disebabkan oleh berubahnya jumlah sel pada pigmen ikan. Cara pertama yang perlu dilakukan adalah pisahkan daun kelor dengan batangnya, kemudian cuci hingga bersih. Setelah dicuci, jemur daun kelor hingga benar-benar kering. Setelah daun kelor dikeringkan, kemudian dihaluskan menggunakan blender, lalu diayak agar mendapatkan hasil yang lebih halus. Daun kelor kemudian dicampur dengan bahan baku untuk pembuatan pakan, seperti tepung ikan, tepung dedak, tepung jagung, tepung tapioka, tepung kedelai, lalu kemudian ada minyak jagung, dan
Minyak ikan. Semua bahan baku pakan tersebut juga diayak agar mendapatkan hasil yang lebih halus. Kotoran bahan baku dilakukan sedikit demi sedikit dengan menambahkan air sampai adonan merata hingga kalis. Adonan tersebut kemudian dicetak disesuaikan dengan bukaan mulut menggunakan mesin cetak. Pakan yang sudah dicetak kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari agar tidak mudah berjamur. Berikut adalah pembahasan cara pembuatan secara singkat. Kelor mengandung klorofil dengan konsentrasi tinggi. Klorofil adalah zat warna hijau pada daun alami yang umumnya terdapat dalam daun sehingga sering disebut juga dengan zat hijau daun. Makin banyak sel pigmen, maka warna ikan semakin jelas. Pemberian ekstrak daun kelor pada ikan cupang dapat meningkatkan hasil warna pada ikan. Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias ekonomi tinggi di Indonesia. Ikan cupang memiliki kelebihan yaitu mudah dibudidayakan dan juga toleran terhadap perubahan lingkungan. Meskipun toleran terhadap perubahan lingkungan, perlu adanya rekayasa sistem berupa filter biofoam yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk membersihkan kotoran dan juga air pada akuarium. Melalui rekayasa sistem berupa penggunaan filter biofoam pada akuarium ikan cupang, maka dapat menjaga kualitas air tetap terjaga dengan baik sehingga mendukung pertumbuhan ikan cupang itu sendiri. Alat dan bahan pembuatan filter biofoam dengan menggunakan botol bekas. Yang pertama adalah kapas filter yang berfungsi sebagai filter mekanik yang menyaring kotoran. Yang kedua adalah bioring yang berfungsi sebagai filter biologis tempat bakteri untuk mengurai amoniak. Yang ketiga adalah botol bekas yang telah dilubangi yang digunakan sebagai wadah filter. Ukuran lubang botol di bagian atas disesuaikan dengan ukuran dari selang aerator. Selanjutnya adalah gunting yang digunakan untuk memotong busa kapas filter. Terakhir adalah selang aerator sebagai penghubung filter dengan aerator. Cara pembuatan filter biofoam dengan menggunakan botol bekas. Yang pertama adalah siapkan botol bekas yang telah dilubangi di bagian atas dan juga bagian bawah samping. Jumlah lubang di bagian bawah samping disesuaikan dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan media filter ke dalam botol. Susunan filter paling bawah yaitu bioring. Bioring disusun satu persatu ke dalam botol. Bioring berfungsi sebagai filter biologis, tempat bakteri untuk mengurai amoniak yang berbahaya bagi biota perairan yang bisa merubah nitrit menjadi nitrat. Susunan filter selanjutnya yaitu kapas atau busa filter. Busa atau kapas filter berfungsi sebagai filter mekanik yang menyaring kotoran, sisa pakan, debu, dan juga koloid yang berada di dalam air budidaya. Gunakan alat bantu yang digunakan untuk memasukkan kapas ke dalam botol. Selanjutnya adalah memasukkan bioring pada susunan ketiga dan juga kapas yang merupakan susunan terakhir atau yang paling atas.
terakhir, tutup botol, kemudian sambungkan lubang botol dengan selang aerator. Filter biofoam yang sudah jadi akan terlihat seperti ini. Selanjutnya yaitu hubungkan selang aerator pada lubang biofoam. Jika telah dipasangkan dengan aerator, maka cara kerja dari biofoam akan terlihat seperti ini.